Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap, presiden tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai saya banggakan. Video kali ini ingin saya tampilkan kembali ketika Abah Aos dari Tasikmalaya, Jawa Barat didatangi oleh Anies Baswedan dan rombongan, di mana pada kesempatan itu Abah Aos secara tegas dan jelas mengatakan tentang potensi kemungkinan Anies Baswedan menjadi presiden. Dan yang menarik adalah pada kesempatan itu Abah Aos menanting itu semacam janji kepada Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan besok tidak jadi presiden pada Pilpres 2024, tidak jadi presiden ke-8, maka Anies Baswedan ditanting untuk siap meninggalkan Indonesia. Dan Anies Baswedan mengangguk tanda setuju. Kita simak lagi nih ya, potongan ceramahnya. Perlu profesor, perlu ilmuwan Ar-Rasyid. Surat 87. Rasyid 78, Ar-Rasyid 87. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap, presiden tadi. Bukan dari neraka, dari surga tugasnya. Kami ini akan fatwa serahkan untuk bekal jihad. Itu ceramah Abah Aos pada 12 Agustus 2023. Ya, jelas Anies Baswedan, Anda menganggukkan kepala loh di hadapan Abah Aos dan di hadapan ratusan jamaah yang lain, diwarnai dengan kalimat-kalimat jihad, diwarnai dengan simbol-simbol agama, kalimat-kalimat tauhid. Anda jangan main-main loh. Dan Anda terbukti 14 Februari kemarin kalah dalam Pilpres 2024, dan artinya Anda tidak jadi Presiden Republik Indonesia. Maka kalau ada konsekuen dengan anggukan kepala Anda di beat, dijanji di depan Abah Aos, oleh Abah Aos, Anda harus siap meninggalkan Indonesia. Nah, ini saya kira akan sangat bergantung dari komitmen Anies dengan janjinya itu di depan Abah Aos. Dan saya belum tahu nih Abah Aos setelah ini bagaimana nih. Karena ternyata tidak jadi presiden, jago Anda. Jago yang katanya tugas dari langit. Tidak jadi. Anda harus menagih janji ulang ini. Anda harus panggil Anies Baswedan lagi ini, agar menepati janjinya untuk keluar dari Indonesia. Kan begitu. Ya, kalau janji umat Islam harus ditepati, karena ciri-ciri orang yang tidak menepati janji, kata Nabi, adalah ciri-ciri orang yang munafik. Kalau berjanji diingkari. Nah, makanya jangan suka bawa-bawa agama di dalam berpolitik, karena itu berbahaya. Agama bisa mengandung 1000 tafsir. 1000 kepala yang berbeda bisa melahirkan 1000 tafsir agama yang berbeda pula. Kalau 1000 kepala itu menafsirkan sebuah ayat dengan nafsu dan egoisme politiknya masing-masing, maka akan ada 1000 tafsiran, 1000 pendapat yang bisa saling berbenturan, bisa saling tabrakan. Tabrakan tafsir agama yang diseret, ditunggangi untuk kepentingan politik itu sering-sering melahirkan perang saudara. Karena semuanya menafsirkan, beranggapan bahwa tafsirnya yang paling benar sesuai pemahamannya masing-masing. Makanya di Timur Tengah sering terjadi
konflik perang saudara, yang satu takbir, yang satu juga takbir, yang dibunuh takbir, yang membunuh takbir, sama-sama mengatasnamakan kebenaran agamanya masing-masing. Itu pelajaran pentingnya. Kita jangan sekali-kali berpolitik menggunakan dalil dan ayat-ayat agama yang diperkosa untuk kepentingan politik kita. Politik adalah perebutan kekuasaan. Ya simpelnya begitulah. Perebutan tampuk kekuasaan di levelnya masing-masing. Kalau di tingkat pusat ya presiden, di bawahnya ada gubernur, di bawahnya lagi ada bupati, wali kota. Ya gunakanlah cara-cara politik yang santun, yang sesuai, bagaimana agar merasa layak untuk dipilih oleh konstituen. Yang paling umum adalah program-program pembangunan, program-program yang akan dilakukan kalau nanti terpilih menjadi presiden, yang bisa diamati, diukur dengan logika-logika berpikir masyarakat. Ya misalkan, kalau saya jadi presiden, saya nanti akan menggaji pegawai negeri sekian puluh juta misalkan. Tapi logisnya apa? Diukur dengan kemampuan APBN. Saya kalau menjadi gubernur akan saya gaji seluruh rakyat miskin di Indonesia. Misalkan begitu. Saya kalau jadi bupati, seluruh guru honorer, baik yang di bawah naungan Departemen Pendidikan maupun agama, akan saya gaji sekian puluh juta, sekian ratus juta. Logis gitu loh, dengan kemampuan APBD masing-masing. Tapi kalau nggak logis ya nggak perlu kita dukung, karena itu pasti bohong. Begitu ya bro. Kali lagi Abu Aus perlu saya kira panjenengan untuk memanggil Anies Baswedan, karena ternyata fatwa yang dari langit tidak benar. Ternyata Anies Baswedan tidak terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 14 Februari kemarin. Mayoritas rakyat Indonesia memilih pasangan Prabowo Gibran untuk melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi kemarin. Nah, oleh karena itulah, karena tidak menjadi Presiden ke-8, maka seharusnya Anies Baswedan dan Abu Aus kalau komitmen dengan janji-janjinya itu, dengan fatwa-fatwanya itu yang dibungkus dengan kalimat-kalimat tauhid, ayat-ayat Tuhan, harusnya komitmen, jangan menyalahi janji. Kalau disalahi janjinya, maka masuk dalam kategori orang munafik. Ya, orang munafik ketika diberikan janji dikhianati. Oke ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Anies Baswedan dan sampai juga ke Abu Aus, agar ya sekali lagi bagaimana komitmennya dengan janji tersebut. Karena kadung dipercaya oleh banyak orang, kadung banyak muridnya, banyak jamaahnya. Kalau kemudian mengingkari dengan fatwa dan janji-janjinya sendiri, kan kasihan jamaahnya, kasihan orang-orang yang selama ini setia mengikuti Abu Aus, yang mengikuti Anies Baswedan. Anies Baswedan silakan, saya persilakan kalau mau hengkang dari Indonesia, karena tadi ternyata tidak benar apa yang dipilih oleh rakyat. Anda tidak menjadi Presiden Indonesia dan Anda katanya siap untuk meninggalkan Indonesia. Saya ikhlas. Saya ikhlas Anies Baswedan meninggalkan Indonesia, pulang ke tanah leluhur, misalkan di Yaman sana. Tanah leluhurnya kan di bumi Yaman. Ya, mungkin mau nyalon presiden di Yaman, ya kita dukung sepenuhnya, kita doakan. Abu Aus juga mungkin mendoakan. Karena ketika di Indonesia juga didoakan, maka ketika mau meninggalkan Indonesia, sebagaimana janjinya itu, ya harus kita doakan bersama-sama, didukung. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia ikut mendukung itu. Mendoakan Anies Baswedan untuk nyapres di Yaman sana, di tanah leluhurnya. Membawa ilmu-ilmu yang didapat di bumi Nusantara ini untuk ditularkan kepada warga masyarakat Yaman, agar Yaman bisa hidup tentram dan damai, ora gelut bae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.